Shalom anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Gracia kids. Joy, joy, joy. For you, for me, for ketemu lagi dengan Misterio. Kita mau beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, yuk kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh ya. Ya, kita duduk diam, kita mau memuji menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh ya semuanya ya. Kita mau datang sama Tuhan. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Yuk anak-anak, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. 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 Coba anak-anak, tema kita masih profesi. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan lagi, kita mau nyanyi satu lagu dulu tentang profesi yang berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, nenek moyang kita betul kan seorang pelaut? Nah, Mister udah pernah bilang ya, betul, nenek moyang kita pelaut, nelayan yang suka mencari ikan karena di banyak laut di Indonesia ini. Tapi ada juga profesi yang lain ya selain pelaut juga. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak bergembur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Itu tadi lagunya Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Sekali lagi ya, diulang awal aja ya. Nenek moyangku
Ya, lagu yang bertepatan dengan tema profesi. Sekarang Mister mau ajak satu lagu lagi. Lagu adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Sukacita. Nah, sukacita itu artinya senang karena Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan lagi ya. Kita mau mengucap syukur, menyembah Tuhan. Kita mau katakan syukur, kuberikan syukur. Segala yang terjadi di dalam hidupku, syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Katakan syukur, syukur ku berikan syukurku. Segala yang terjadi di dalam hidupku, syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kasih-Mu bagiku. Katakan Tuhan Yesus baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Segalanya. Yuk kita berdoa. Tangannya tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amin. Anak-anak masih ingat cerita kemarin? Cerita apa ya kemarin ya? Iya, Miss Grace cerita bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, anak-anak ya. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya ya. Nah, kemarin Miss Grace sudah cerita tentang Tuhan Yesus memanggil Yakobus, Yohanes, Andreas, Petrus. Mereka itu
tinggal di mana sih? Kemarin Mister cerita mereka tinggal di Galilea. Kan Mister sudah pernah cerita sebelumnya ya, bahwa Galilea itu ada di utara Israel. Galilea, di situ ada danau yang terkenal, namanya Danau Galilea. Nah, orang-orang di Galilea karena dekat danau ini sangat besar. Nah, karena dekat dengan danau, banyak pekerjaan mereka yang menjadi nelayan. Apa? Nelayan ngapain kerjanya? Betul, menangkap ikan. Nah, terus kalau misalnya nelayan, orang yang jadi nelayan yang biasa memancing ikan, menangkap ikan, ada nggak orang-orang yang kaya raya? Aku mau jadi tukang mancing aja nggak? Mungkin jadi punya perusahaan atau punya aku mau beli kapal laut buat mancing ikan. Nah, mungkin percaya. Tapi orang-orang kaya yang aku sengaja setiap hari mancing ikan atau menangkap ikan, nggak ada ya, nggak ada. Nah, kebanyakan jadi nelayan yang hidup di Danau Galilea itu bukan orang kaya. Atau mungkin adakah yang sudah pintar seperti orang-orang yang sudah menjadi profesor, sengaja setiap hari pekerjaannya memancing ikan atau menangkap ikan? Nggak ada ya. Berarti orang-orang yang memancing ikan kebanyakan sekolahnya tidak tinggi-tinggi. Kalau mama papa anak-anak mungkin sekolahnya tinggi-tinggi ya. Iya, mungkin ada yang sarjana, mungkin ada yang S1, S2. Wah, hebat-hebat ya mama papanya ya. Tapi nelayan-nelayan di Galilea malah banyak yang tidak sekolah. Tapi mereka ada yang mau belajar juga, ada yang sekolah juga, mungkin walaupun tidak tinggi ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang Mister mau cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil Filipus. Nah, Filipus ini masih tetangganya Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus. Filipus ini tinggal di kota yang ada di Galilea, namanya kota Betsaida. Betsaida itu artinya rumah memancing. Bet itu rumah, Saida itu memancing. Nah, jadi kenapa disebut rumah memancing? Karena di situ mungkin banyak orang-orang yang suka memancing atau jadi nelayan, atau mungkin juga tempat memancing. Nah, karena banyak ikan, Mister kurang tahu kenapa disebut rumah Betsaida. Tapi yang pasti di situ banyak yang pekerjaannya menjadi nelayan ya. Nah, itu dia. Waktu setelah satu hari pertama Tuhan Yesus pun bekerja mencari murid-muridnya. Yang pertama dia memanggil Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, itu hari pertama. Lalu besoknya Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus. Siapa? Filipus. Nah, waktu bertemu dengan Filipus, Tuhan Yesus bilang, Filipus, mari ikut saya. Wah, Filipus waktu dipanggil sama Tuhan Yesus, wah ini orang luar biasa. Nah, kayaknya hati saya tenang banget gitu kan. Wah, ada itu Tuhan Yesus yang suka membuat banyak mukjizat, yang mengajar di rumah-rumah ibadah. Wah,
saya dipanggil Tuhan Yesus, wah suruh ikut, wah senang kan? Iya senang. Bagaimana misalnya kalau anak-anak dipanggil orang hebat seperti Bapak Presiden, Bapak Gubernur, atau Wali Kota mungkin, Yosua, Yohanes, mari ikut saya, oh pasti senang ya. Wah, kalau misalnya Yohanes, Yosua, atau yang lainnya, Yeremia, oh sudah besar, dipanggil sama Bapak Gubernur. Yeremia, Jepan, yuk ikut Bapak yuk, kita kerja bareng Bapak yuk. Oh pasti seneng ya. Apalagi ini dipanggil Tuhan Yesus ya, Tuhan yang menciptakan dunia, pasti anak-anak senang ya, pasti anak-anak senang. Wah, aku dipanggil Tuhan Yesus. Wah, oke deh, kata Filipus, aku siap. Nah, akhirnya Filipus meninggalkan alat buat memancing ikan, meninggalkan perahunya, meninggalkan orang tuanya, buat mengikut Tuhan Yesus. Itu dia. Nah, kemarin kita sudah mendengar Tuhan Yesus manggil Petrus, Andreas, Simon, Yakobus, sekarang Filipus sudah ada 5. Nah, kita bisa belajar. Nah, Tuhan itu memanggil orang-orang yang seperti apa sih untuk dijadikan muridnya. Nah, orang-orang seperti apa yang Tuhan panggil? Yang pertama, Tuhan tidak memilih orang berdasarkan harta. Harta itu apa? Uang, kekayaan, punya mobil banyak atau punya rumah banyak. Nah, harta. Tuhan tidak memilih orang cuma lewat wah kamu kaya atau miskin, tidak. Tapi yang Tuhan mau ialah orang yang mau ikut Tuhan. Nah, kalau nggak mau misalnya, Tuhan nggak maksa. Tuhan nggak maksa. Nah, karena nelayan di Galilea itu bukan orang kaya, ya, tapi mereka mau. Nah, Tuhan pilih orang yang mau ikut Tuhan. Nah, kalau yang nggak mau ya udah nggak usah. Nah, jadi itu ya, Tuhan memilih orang yang mau ikut Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan panggil orang-orang seperti apa untuk menjadi muridnya. Yang kedua, Tuhan tidak memilih orang berdasarkan gelar atau kepintaran. Nah, misalnya begini, Tuhan mau pilihnya yang sarjana aja deh, atau dosen aja deh. Enggak, kasihan orang-orang yang nggak sekolah, ya kan? Iya, misalnya Tuhan nggak mau milih orang-orang yang nggak sekolah atau yang kurang pintar. Oh tidak. Nah, Tuhan nggak seperti itu. Nah, karena kebanyakan nelayan di Galilea, murid ini yang 5 orang ini bukan orang yang sekolahnya tinggi, bukan orang yang punya gelar, ya, bukan orang yang punya gelar. Itu dia. Lalu yang ketiga, Tuhan memilih orang-orang seperti apa untuk menjadi muridnya. Yang ketiga, Tuhan tidak memilih orang berdasarkan pekerjaan atau jabatan. Misalnya begini, wah Tuhan pilih orang yang bos aja deh, manajer aja atau direktur. Oh enggak. Tuhan pilih, ini aja nih, kamu yang pekerjaannya bagus, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Kepala Daerah, Pak Presiden aja dah yang aku pilih. Oh tidak. Tuhan nggak seperti itu. Tapi Tuhan memilih orang yang rajin. Tuhan nggak pilih orang yang malas. Nah, kalau orang nggak cuma misalnya aku setiap hari cuma tiduran aja, enggak.
Tuhan milih orang yang mau bekerja. Filipus, Andreas, Simon, Yohanes, itu semua setiap hari bekerja. Mereka menangkap ikan, ya, mereka menangkap ikan. Jadi karena begini, kalau mau ikut Tuhan Yesus berarti mereka bayangin, mereka kalau ikut Tuhan Yesus mereka harus kuat, berjalan jauh, ke seluruh Israel mereka, bahkan bukan cuma Israel, ke daerah lain juga, di Samaria dan daerah lain. Mereka harus mau berjalan jauh, mungkin harus mau susah juga. Nah, jadi orang yang mau ikut Tuhan Yesus itu orang yang rajin dan mau menderita bersama Yesus. Kalau misalnya dia nggak mau menderita, ya udah, nggak bisa. Kan berjalan jauh itu capek ya. Mungkin mereka ikut puasa juga, nggak makan juga, mungkin mereka nggak dapat makanan, ya, tapi mereka mau menderita bersama Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang malas, yang nggak mau menderita bersama Tuhan Yesus, tidak usah ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus nggak akan memilih orang-orang yang seperti itu untuk menjadi muridnya, untuk menjadi orang Tuhan. Keuntungannya apa? Kalau kita menjadi murid Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Perhatikan di Alkitab, waktu Tuhan Yesus sesudah meninggal, bangkit dan naik ke surga, semua muridnya menjadi orang hebat kecuali Yudas Iskariot. Nah, itu emang dari awal juga emang tidak baik. Nah, yang 11 ini bukan cuma yang 11, murid-murid Tuhan Yesus itu ada banyak sebetulnya, ada puluhan, mungkin ratusan mungkin ya. Tapi dilihat di Alkitab yang 11 ini, mereka menjadi orang-orang hebat dalam zaman Alkitab. Nah, bisa banyak yang bisa membuat banyak mukjizat, menulis Alkitab, dikenal banyak orang. Wih, hebat kan? Hebat. Nah, jadi kalau nggak mau jadi murid Tuhan Yesus, ya udah, jadi orang-orang biasa saja. Nah, anak-anak pun harus mau menjadi murid Tuhan Yesus, karena kalian pasti jadi orang-orang hebat di masa depan. Mungkin kalian ada yang menjadi guru besar untuk mengajar orang-orang. Mungkin kalian ada yang menjadi koki yang diberkati Tuhan lewat masakannya. Dia sambil menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Mungkin ada yang jadi direktur yang murah hati, atau menjadi bos besar, bos perusahaan yang banyak memberi, yang membuat panti asuhan, membuat gereja dan lain-lain. Pasti menjadi orang-orang hebat kalau kalian mengikut Tuhan Yesus. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil saat Tuhan panggil anak-anak harus mau dan taat apa yang Tuhan katakan, dan kerjakan juga apa yang Tuhan mau, maka anak-anak akan menjadi orang-orang hebat. Itu dia. Tuhan nggak panggil kita menjadi orang yang kecil, atau orang yang biasa aja, atau orang-orang yang nggak terkenal. Nggak. Ada orang kaya tetapi tidak menjadi orang hebat. Tidak, Tuhan Yesus nggak mau seperti itu. Walaupun mungkin anak-anak belum bisa menjadi bos, atau belum bisa menjadi direktur. Aku cuma jadi manajer aja, atau aku cuma menjadi pengawas aja. Tapi walaupun pekerjaannya biasa aja, tapi kalau kalian menjadi murid Tuhan Yesus, lewat apa yang kalian lakukan, kalian akan jadi berkat. Kalau anak-anak sekarang jadi anak-anak belajar, kalian bisa dilihat orang, Jennifer hebat ya, rajin belajar. Nah, itu kalau
Karena berarti tandanya murid Tuhan Yesus ya. Itu dia. Nah, pertanyaannya yang pertama, dari daerah mana Filipus berasal? Yang kedua, apa arti nama Betsaida? Yang pertama, dari mana Filipus berasal? Yang kedua, apa arti nama Betsaida? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh belajar ya Tuhan. Kami mau taat akan panggilan Tuhan supaya kami menjadi orang-orang hebat di masa depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. God bless us.